Tes, tes. Saja. Tapi online tetap di itu kenang-kenangan. Tes 1 2. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita datang beribadah hari ini, di mana Alkitab mengatakan ibadah itu besarlah labanya. Tentu setiap orang dalam hidupnya merindukan dan sedang mencari masa depan yang baik, keluarga, pekerjaan, pendidikan, usaha, dan itu semua bisa kita minta kepada Tuhan karena Dialah penolong kita. Dia bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Kita bagi berdiri. Nada kebangkitan. Sebelum semua menjadi nyata.
hingga mencapai kemuliaannya. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang mengasihi kami. Kami adalah tubuh Kristus. Untuk kamilah Engkau mati, bangkit dan naik ke surga, menyiapkan satu rumah yang terindah, rumah emas yang Kau rencanakan bagi jemaat-Mu yang Kau kasihi. Inilah kami semua yang sudah hadir. Biarlah turun urapan-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Pelukan tangan kasih-Mu menghangatkan. Tuhan mendengar pujian kami, juga mengabulkan permohonan kami. Engkau yang berkata, minta maka kepadamu akan diberi. Kami meminta, Tuhan pasti memberi jauh lebih dari yang kami doakan dan pikirkan. Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami usir kuasa setan iblis dalam satu nama, di dalam nama Tuhan. Kami perintahkan Engkau semua enyah pergi dari tempat ini, dari hati pikiran kami. Biarlah roh Allah memenuhi ruangan ini, hati kami, sehingga didatangkan damai dan sukacita yang dari surga, memenuhi, membungkus kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Karena Dia hidup. Kematian, ya, itu ada kuasanya iblis itu, ya, yang berkuasa atas maut sudah dikalahkan, didatangkan kemenangan bagi kita. Jadi kemenangan itu Dia berikan kepada kita supaya kita pun menang dalam tiap pergumulan hidup kita. Amin. Kemenangan mempelai perempuan. Syukurlah
indah bagi Allah, dan darahnya memberi kemenangan bagi bangsa semuanya. Sorakkan haleluya, haleluya, sorak kemenangan kita bersama anak domba, kita pasti berkemenangan. Sorakkan haleluya, haleluya, sorak kemenangan kita bersama anak domba, kita pasti berkemenangan, harus yakin menang. Amin. Memang lagi hidup pasti banyak pergumulannya. Nah, nanti di sorga nggak ada lagi pergumulan, ya. Pergumulan kita sekarang supaya kita bisa masuk sorga, ya. Kita ganti nyanyian kita, Pesta Paskah. Ya, nanti setelah ini mudah-mudi mempersembahkan nyanyian ke depan. Ya, remaja muda-mudi, ya silakan sambil mempersiapkan itu. Ya. Yang lama tidak adonan baru, bagi kita telah tersembunyi Kristus anak domba Paskah. Dia mampu mensucikan kita dari sifat manusiawi, sehingga kita mengalami kelepasan. Kuasa yang sejati kau nikmati dalam hati, kekuasaan ilahi terjadi. Suasana pesta senantiasa menjadi milik kita, bila korbannya selalu diagungkan. Kepuasan yang sejati kau nikmati dalam hati, kesukaan ilahi terjadi. Suasana pesta senantiasa menjadi milik kita, bila korbannya selalu diagungkan. Kekuasaan yang sejati kau nikmati dalam hati, kesusahan ilahi terjadi. Suasana pesta senantiasa menjadi milik kita, bila korbannya selalu diagungkan. Yang merasa muda-mudi remaja boleh ikut, ya. Silakan.
kita bangkit berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan dengan beberapa hati kita sampai syair-syairnya ini menyentuh hidup kita dan mengubah kehidupan. Terima kasih untuk korban.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu atas kehidupan kami. Semakin kami menantikan hari kedatangan-Mu yang kedua kali, semakin kami dipersiapkan Tuhan untuk disucikan dalam segala hal. Banyak dosa, kekurangan Tuhan, kenajisan, ketidaksucian dalam kehidupan kami. Jangan Kau biarkan kami dalam keadaan seperti itu, tapi oleh firman-Mu Engkau mengubahkan kami sedikit demi sedikit menjadi manusia yang baru. Tuhan, tolong kuasa kebangkitan-Mu Tuhan kami butuhkan. Biarlah Kau nyatakan dalam firman-Mu, dan biarlah Tuhan pada kesempatan hari ini Roh Kudus-Mu yang beracara di tengah-tengah kami. Kami juga mengusir kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami, yang mau mengambil benih firman. Kami tolak, kami mengusir dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita masih bawa pada hari ini tema mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Ya, Dia mati sekali, tetapi dibangkitkan oleh kuasa yang ada dalam dirinya sendiri, yang membangkitkan dirinya dari antara orang mati. Karena ketika ada kebangkitan orang mati pada zaman Yesus, harus ada orang yang membangkitkan, ya, harus ada kehidupan yang membangkitkan. Dari orang muda dari Nain, dari Lazarus juga, sampai siapapun juga yang pernah mati, harus ada hamba Tuhan atau alat yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, tidak ada yang membangkitkan Dia, tetapi dirinya sendiri dibangkitkan oleh roh yang ada dalam dirinya, itulah Roh Kudus. Kita akan buka kitab kita dalam Matius 28. Matius 28 ayat yang ke-11. Matius 28 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ya, karena dalam dirinya ada kebangkitan. Terus, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. ya, Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. ya, Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ya, ini. cukup dulu sampai situ. Nah, kita akan masih membahas tema pada hari ini tentang Paskah. Ya, Paskah itu pada hari Sabtu, ya, Sabat. Ya, sebelumnya Tuhan mati, setelah hari Sabat lewat, ya, setelah hari Sabat lewat, barulah, ya, hari Minggu Tuhan Yesus bangkit. Ya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, Paskah memang artinya adalah pesta. Ya, pesta Paskah. Ya, namun dalam Alkitab kita tidak mengajarkan pesta yang seperti pesta dunia. Ya, dari pesta Paskah, pesta Pentakosta sampai pesta Pondok Daun itu dirayakan tidak dengan sistem dunia. Ya, kalau sistem dunia kemarin ada banyak pesta, apalagi kalau pesta perkawinan. Ya, kalau sistem dunia itu dimasuki lagi kesukaan dunia. Makanya tidak heran, ya, kalau kita pesta di situ ada tuaknya, di situ ada rokoknya, di situ kadang-kadang orang pesta ya seperti orang dunia. Ya, ada kemarin saya lihat apa di Facebook, ada kumpulan orang-orang sedang pesta situ. Tapi di tengah-tengah ada hamba Tuhan. Ya, akhirnya mereka
selagi pesta tuak, disitulah mereka, aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku, sambil menyanyi lagu rohani, ya. Itu pesta dunia sambil menyanyikan lagu dunia, ya. Tapi pesta lagu rohani, ya, bukan lagu dunia, tapi dengan tuak di tengah-tengah. Ya, tapi pesta di dalam Alkitab kita diajarkan pesta bukan sistem dunia, ya, tetapi pesta yang diajarkan dalam Alkitab di sini berpusat pada pesta Paskah. Karena ketika orang Israel berangkat, dimulai dengan pesta Paskah. Ya, baru ada pesta-pesta selanjutnya. Ya, itu diawali dengan penyembelihan lembu, penyembelihan domba, ya, penyembelihan domba. Ya. Setelah 14 hari dikurung, setelah itu disembelih. Ya, 14 hari itu gambaran, ya, bagaimana Tuhan nanti disembelih. 14 tahun, 14 hari kali 50, ya. Nah, kita akan lihat sistem pesta dari sorga itu seperti apa. Kita lihat mereka itu makan makanan yang pahit, mereka makan roti yang tidak beragi. Itu sistem dari pesta waktu zaman Israel. Nah, kita akan di sini lihat bagaimana kita kembali kepada kebangkitan Tuhan. Nah, jadi iblis selalu akan menutup kuasa kebangkitan Kristus, karena kebangkitan Kristus adalah salah satu bagian terpenting dari iman kita. Karena tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, iman kita itu sia-sia. Ya, karena kita memiliki penebus yang mati selama-lamanya, tetapi kita memiliki penebus ini walaupun dia mati, tetapi dia dibangkitkan. Nah, tetapi kita lihat di sini bagaimana iblis ini menyesatkan dengan suatu berita yang bohong, berita palsu, berita yang menyesatkan. Nah, karena di dalam berita ini ada dua saksi, ya, ada dua saksi atau dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok dari orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Inilah kelompok yang dipakai oleh iblis, ya. Dan saksi matanya ada dua orang. Ya, harusnya mereka yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang pertama. Ya. Kalau kita lihat ada kepala pasukan Romawi. Ya, mereka kepala pasukan Romawi ini melihat matinya Tuhan Yesus. Dan ketika dia melihat matinya Tuhan Yesus, dia menjadi percaya. Ya, dari kematiannya dia menjadi percaya. Ya. Dari semua orang yang menyaksikan, ada beberapa orang yang menjadi percaya ketika Tuhan Yesus mati. Pertama adalah orang yang di sebelah kanan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah kepala pasukan. Dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang lainnya, murid-murid hanya percaya Yesus mati saja. Mereka akhirnya malah ragu-ragu kepada keilahiannya Tuhan. Ya, mereka hanya menyangka bahwa Yesus adalah nabi, rabi biasa, yang tidak lagi bisa berkuasa, tidak ada lagi kuasanya. Nah, tapi kita lihat ada dua kubu atau dua kelompok yang mengetahui dan menyaksikan kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah kelompok dari orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Ini adalah orang-orang terpandang, terpelajar. Ya. Yang menjadi saksi matanya adalah dua prajurit yang menjaga kubur Yesus. Ya, yang seharusnya mereka mengalami atau di sini menerima Yesus sebagai Allah.
Karena tidak ada orang yang bisa bangkit sendiri dari kematiannya. Ya. Ini saksi kunci yang paling berbahaya. Karena kalau ada dua saksi itu perkara itu sah. Ya. Jadi ketika orang bertanya kepada dua saksi kunci ini, mereka memberitakan kabar dusta. Ya, karena mereka sudah memutarbalikkan fakta. Dalam Ulangan 16 ayat yang 19, boleh baca? Ulangan 16 ayat yang 19. Memutarbalikkan fakta karena mereka menerima suap. Demikian firman Tuhan. Ya. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Ya. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana. Ya, jadi sebenarnya mereka itu mengalami, ya, mereka ketika melihat kebangkitan Tuhan, seharusnya mereka itu dicelikkan matanya. Ya, tapi mereka akhirnya dibutakan oleh suap. Harusnya ketika dua saksi kunci ini menyaksikan kebangkitan Kristus, banyak orang Yahudi menjadi percaya, bahkan selamat. Ya. Tetapi musuhnya Tuhan, imam kepala, menyuap dua orang ini sehingga dua orang ini menyampaikan kabar yang dusta, kabar palsu, kabar sesat. Ya. Tapi kita lihat ada dua kelompok. Sekarang kelompok yang kedua, kelompok dari murid-murid. Ya, jadi kelompok dari murid-murid ini disaksikan juga oleh dua orang murid Kristus. Tadi dua prajurit, tapi dua murid Kristus, yaitu Petrus dan juga Yohanes. Nah, jadi pada saat kebangkitan Tuhan Yesus, ada Maria Magdalena, pagi-pagi benar Maria Magdalena ini datang ke kubur Yesus. Ya, ini bukti bahwa Maria Magdalena ini mengasihi Kristus. Tapi juga ada dua murid yang lain, Petrus dan juga Yohanes. Yang satu yang paling tua, yang satu yang paling muda. Ini mewakili orang tua dan juga orang muda. Petrus dan Yohanes ini mewakili orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak terpelajar. Ketika mereka melihat kubur Kristus, ya, pertama mereka tidak percaya bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi ketika Yohanes dan Petrus masuk ke kubur dengan cara mereka melihat bahwa ada kain kapan yang sudah tergulung, kalau saya tergulung. Tapi kalau kain peluh itu, kalau saya tidak salah itu, boleh kita lihat dulu, ya, supaya tidak salah. Dalam Yohanes 20 ayat yang 7. Yohanes 20 ayat yang ke-7, ya. Demikian firman Tuhan. Boleh lihat yang ke-6 dulu. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Ya, kain kapan itu terletak di tanah. Ayat yang ke-7. Terus, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu. ya, Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. rapi. Ya, terus, Maka masuklah juga murid yang lain. ya, masuklah juga murid yang lain. Yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ya. Dan ia melihatnya dan percaya. Ya, dan ia melihatnya dan percaya. Selanjutnya, Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang-orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. ya, jadi dua murid ini menjadi saksi kunci juga. Akhirnya mereka percaya. Ya,
Boleh kita baca dalam Kisah Rasul 4 ayat yang 13. Ya. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes Ya. dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, Ya, dua orang ini tidak orang biasa, tidak terpelajar. heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya, kita harus amini ayat ini ya. Jadi ada orang mengatakan bahwa Petrus dan Yohanes itu sebenarnya terpelajar. Mereka ikuti ilmu-ilmu ini dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini yang menjadi pegangan kita. Mereka itu tidak terpelajar dari orang yang biasa. Ya. Tapi untuk menghadapi ancaman, nah mereka di sini dibuat heran dengan keberanian Petrus dan Yohanes. Nah, mengapa? Karena ada Roh Kudus dalam dirinya. Ya, jadi untuk percaya kebangkitan ini tidak semudah itu. Ya, harus ada Roh Kudus. Makanya kalau ketika orang disampaikan mengenai kebangkitan orang mati, kebangkitan Kristus, orang baik yang tidak percaya karena tidak ada Roh Kudus yang membimbing. Ya, hanya Roh Kudus yang bisa membuat orang percaya dan berani untuk menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang biasa, tidak terpelajar, heranlah mereka. Heranlah mereka. Kalau mereka terpelajar, mereka tidak heran. Ya, tapi kalau mereka tidak terpelajar, mereka heran. Dan mereka mengenal keduanya adalah pengikut Yesus. Ya, jadi hikmat yang dari atas ini melebihi hikmat dari dunia. Kan dalam Amsal 21 ayat 30 dikatakan, tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Ya, nah kita akan sekarang lanjut mengenai tujuan dan makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita. Jadi ketika Tuhan bangkit dari antara orang mati, Tuhan mengaruniakan banyak hal, ya, mengaruniakan banyak hal bagi kita supaya dari kebangkitannya kita bisa mengalami kehidupan yang berbeda dengan yang lain. Ya, orang yang mengikuti ajaran lain, ya, orang yang mengikuti Tuhan yang lain. Tapi kita memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang menebus, tapi juga Tuhan yang hidup. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya. Pengharapan iman dan kasih. Ya, kita alangkah baiknya membacanya bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, cukup dulu sampai sini, nanti kita lanjutkan. Ya, jadi kebangkitan Kristus memiliki makna yang sangat dalam, yang memiliki makna juga untuk kita untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Nah, kita lihat sini, terpujilah Allah Bapa oleh karena rahmat yang besar melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, jadi makna yang pertama dari kebangkitan Yesus Kristus, kita diingatkan mengenai kelahiran kembali. Ya, kelahiran kembali. Jadi kita itu dilahirkan oleh ibu. Ini untuk, ya, supaya kita bisa hidup di dunia ini. Ya, tapi kebangkitan atau kelahiran kembali itu memungkinkan kita bisa hidup di sorga. Ya, jadi kalau kita masih dilahirkan oleh seorang ibu, kita masih bisa hidup di dunia, tapi tidak bisa hidup di sorga. Tapi kalau kita mau hidup di dalam kerajaan sorga, kita harus mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru.
Ya, dari benih firman Tuhan, benih yang tidak panah, dari Roh Kudus. Diawali di sini dengan baptisan air. Ya, baptisan air. Makanya dalam kita mengenal Kristus dikatakan dalam amanat agung, siapa yang percaya? Pintu gerbang. Ya, percaya itu pintu gerbang. Ada orang bilang sekali percaya kita selamat. Ya. Percaya itu harus disertai dengan ketaatan juga. Bukti orang percaya taat kepada firman Tuhan. Ya. Pintu gerbang, siapa yang percaya, bertobat, dibaptis, dia akan selamat. Ini kelahiran baru. Ya, dalam Kolose 2 ayat 12. Ini pengajaran yang sangat penting karena orang hari ini banyak menampilkan pengajaran-pengajaran yang disertai dengan keinginannya sendiri. Banyak orang berkata baptisan itu tidak menyelamatkan. Baptisan itu hanya simbol. Kita lihat Kolose 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Ya. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Ya. Yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ya, jadi kebangkitan Kristus ini erat kaitannya juga dengan baptisan air. Kalau kita sudah mati, makanya dalam baptisan itu di situ adalah kuburannya, di situ juga orang bangkit, di situ mati, di situ bangkit. Ya, karena dalam bahasa aslinya baptiso disebut di situ diselamkan, ya, diselamkan. Ya, saya tidak perpanjang ini. Poin yang pertama, jadi baptisan air atau kelahiran baru. Sekarang kita bahas yang kedua. Ya, jadi kebangkitan Kristus yang pertama untuk kita bisa lahir baru. Ya. Yang kedua, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang kedua, jadi makna kebangkitan Kristus yang kedua adalah membawa kita kepada kehidupan yang dipenuhi dengan pengharapan. Ya, jadi pengharapan ini adalah peningkatan dari iman kita. Ya, karena kita bukan hanya sekedar percaya. Jadi pengharapan itu artinya bahwa kita sudah memberikan seluruh kehidupan kita kepada kehendak Tuhan. Ya, kita itu diselamatkan kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, seperti siapa? Seperti Abraham. Ya, ketika Abraham percaya, dia menyerahkan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Ya, dalam 1 Petrus 3 ayat yang kelima dikatakan, Ibrani 6 ayat yang 19. Boleh? Ibrani 6 ayat yang 19. Ibrani 6 ayat 19. Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Ya, jadi pengharapan itu sauh. Ya. Sauh ini adalah alat yang sangat penting bagi kapal di laut. Ya, ketika kapal ini sudah sampai ke dermaga, sauh diturunkan. Ya. Dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Teruskan. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, makanya kalau orang sudah berharap kepada Tuhan, di sini di belakang tabir. Nah, jadi kalau orang sudah melabuhkan pengharapannya di sini, dia tidak akan kemana-mana. Dia tidak akan kemana-mana. Seperti kapal. Dia sekalipun ada gelombang, dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia tetap di dermaga itu. Ya. Jadi pengharapan bukan sebuah keinginan. Ya, kalau keinginan itu masih bicara tentang daging kita.
tapi pengharapan itu berbicara mengenai kehendak Tuhan. Ya, saya berharap punya ini itu masih keinginan disebut. Tetapi pengharapan berbicara mengenai firman Tuhan. Ya, mengenai kita berharap kepada firman Tuhan. Ya, seperti Abraham tadi kita sudah mendengar. Abraham itu dia adalah bapa orang percaya. Ya. Ketika Abraham dijanjikan oleh Tuhan, engkau akan diberikan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ya, ketika Abraham dijanjikan, dia sepenuhnya berharap kepada Tuhan dan menyerahkan diri sampai dia meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan segala sesuatu. Orang tuanya ditinggalkan, tanah kelahirannya ditinggalkan, segala sesuatu yang dia kasih tinggalkan, ya, demi kehendak Tuhan atas dirinya. Nah, Abraham jadi dijanjikan bahwa Abraham memiliki keturunan yang banyak. Nah, ketika Abraham berharap kepada Tuhan dan Tuhan juga memberikan pengharapan kepada Abraham supaya Abraham ini dapat keturunan yang banyak dan oleh keturunannya diberkati, tetapi ada satu kelemahan, ada satu kekurangan, ada satu kemustahilan. Apa kemustahilan itu? Istrinya ini mandul. Ya, istrinya ini mandul. Kalau zaman dulu, kalau orang mandul itu aib. Ya, kalau sekarang bukan aib. Ya, jangan kita bilang kalau kita punya misalnya menantu tidak punya anak sekarang, wah ini aib, ini kutuk ini. Tidak seperti itu. Ya, kadang sekarang orang ketika ya ada banyak kisah lah, banyak kisah. Ketika suaminya menikah, dia tidak tahu istrinya mandul. Tapi ketika istrinya mandul, akhirnya dia punya alasan yang kuat supaya dia menceraikan istrinya, menikah lagi kepada yang lain. Nah, ini dunia. Jadi hati-hati. Banyak bahkan orang tuanya mendukung. Nah, udah kamu ceraikan istrinya. Nanti kalau kamu sama dia, kita tidak punya keturunan, saya tidak punya cucu. Ya, tapi pada zaman dulu itu aib, tapi sekarang bukan. Nah, kita kembali. Jadi Abraham ini punya kemustahilan. Ya, suatu aib kalau istrinya ini mandul. Tapi Tuhan selalu berfirman, selalu memberikan pengharapan. Tetapi kita lihat Abraham ini ketika tidak ada dasar untuk berharap, dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, inilah pengharapan yang tertinggi. Ya, jadi kalau kita berharap tetapi sudah ada yang kita bisa lihat, itu bukan berharap lagi, tapi pengharapan itu kepada sesuatu yang tidak kita bisa lihat, belum ada di depan kita. Nah, jadi pengharapan ini juga ditandai dengan penundukan. Kadang kita bisa berkata, saya berharap kepada Tuhan. Tetapi bukti kita berharap kepada Tuhan dalam Ibrani 6 ayat yang 19. Ini tanda orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ibrani 6 ayat yang 19. 1 Petrus 3 ayat yang 5, maaf. 1 Petrus 3 ayat yang 5. 1 Petrus 3 ayat yang 5. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Ya. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Ya, di sini ada dua tanda orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, terutama di sini disimbolkan seorang perempuan. Ya, seorang perempuan. Ya. Jadi kalau dulu seorang perempuan kudus kalau berdandan berbeda dengan sekarang. Ya, mereka itu berdandan di dalam hati mereka. Ya. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ya, jadi pengharapan ini ditandai yang pertama dengan berdandan secara rohani.
Ya. Coba kita di sini kalau seorang wanita ya di sini, kalau kita berharap kepada seorang laki-laki, kira-kira waktu ketemuan berdandan dulu atau tidak? Biasanya kalau dia mengharapkan laki-laki ini, dia pasti berdandan. Ya, pasti berdandan. Ya, tapi kalau kita tidak mengharapkan lelaki ini, ya kita jelek-jelekkan muka kita. Ya. Biar orang itu menolak kita. Tapi kalau kita mengharapkan dia, ya kita pasti berdandan. Nah, begitu juga kalau kita berharap kepada Tuhan, ada tandanya kita itu berdandan secara rohani. Ya. Kita harus siap sedia berdandan. Dan di sini ada penundukan. Nah, jadi penundukan kepada suami. Nah, sekarang wanita. Wanita itu ditakdirkan. Ya. Bukan ditakdirkan, ini adalah kehendak Tuhan. Ya, kalau takdir ini seperti apa ya? Seperti hukum alam. Tetapi kalau kehendak Tuhan ini adalah kemauannya Tuhan, ya, seleranya Tuhan, bahwa wanita itu tunduk kepada suaminya dari hal yang kecil ini. Nah, sampai kapan kita tunduk kepada suami kita? Ya, sampai maut memisahkan. Ya, mungkin suami kita bukan orang yang pintar. Mungkin kita lebih pintar. Tetap penundukan harus ada. Ya, seperti Sarah. Ya, seperti Sarah. Sarah ini dia tunduk kepada Abraham dan memberi gelar Tuan. Ya, tapi jangan disalahartikan di sini ya. Bukan berarti ketika kita sebagai suami menjadi tuan, istri itu bisa diinjak-injak. Tapi juga bukan berarti kalau suami kita lebih bodoh dibandingkan kita bisa menjadi kepala. Ya, tetap istri itu harus menjadi tubuh. Ya, bukan di kaki ya, tubuh. Siapa di sini pernah menginjak tubuhnya? Saya rasa tidak pernah kita menginjak tubuhnya. Nah, tubuh, kepala itu dekat dengan tubuh. Makanya ada orang bilang istri itu bukan dibuat dari tulang kaki, bukan dibuat dari tulang punggung. Tapi dibuat dari tulang rusuk. Ya, tulang rusuk ini melindungi organ tubuh yang paling lemah. Jadi penundukan harus. Jadi pengharapan kepada Tuhan ditandai dengan kita berdandan secara rohani dan juga ditandai dengan penundukan. Ya. Itu yang kedua. Ya, kita dibawa kepada hidup yang penuh pengharapan. Ditandai tadi dengan berdandan dan juga penundukan. Yang ketiga sekarang, kita kembali ke dalam 1 Petrus 3, sekarang masuk di ayat yang keempat. Nah, jadi kebangkitan Kristus untuk membawa kita kepada kelahiran baru. Yang kedua, untuk memberikan kepada kita hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan itu sampai kita dilabuhkan ke belakang tabir. Ya. Kita diikat dengan Tuhan. Tidak terlepas dari kasih Tuhan. Ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Tetapi perhiasanmu ialah 1 manusia. Petrus 1 ayat yang keempat sekarang. 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ya, ini yang ketiga. Jadi kebangkitan Tuhan ini memiliki makna. Kita mendapat bagian
yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar Ya, dan yang tidak dapat layu. ya, cukup dulu sampai situ. Jadi yang ketiga, untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa. Ya. Apa bagian yang tidak dapat binasa? Yaitu firman Tuhan. Ya, benih firman Tuhan. Jadi ketika orang Israel mendapat mana, ada bagian yang bertahan lama, yaitu mana yang disimpan di buli-buli emas. Ya. Jadi kalau mana pada zaman dulu besoknya sudah busuk, atau pada hari Sabat 2 hari baru busuk. Tetapi mana yang disimpan di dalam peti perjanjian ini bersifatnya kekal. Ya. Itu ada sampai turun temurun. Ya, artinya buat kita, ya, jadi yang tidak dapat binasa adalah firman Tuhan. Ya, ketika kita menerima firman Tuhan, kita dijanjikan Tuhan mendapat kehidupan yang kekal. Ya, dan juga Roh Kudus itu Roh Kudus itu tidak dapat binasa. Ya, ini bagian kita dalam hidup kita. Ya. Dan ketika orang menerima bagian yang tidak dapat binasa, dia tidak mengalami kematian yang kekal. Bahkan ketika sekalipun dia mati, dia akan dibangkitkan dari antara orang mati, mengalami kebangkitan yang kekal. Nah, sekarang yang keempat, yaitu menjadi kehidupan yang tidak dapat cemar. Ya. Tidak mudah cemar sampai tidak dapat cemar. Ya. Jadi makna kebangkitan Kristus membawa kita kepada hidup dalam kesucian. Ya, tidak mudah cemar. Bahkan tidak dapat cemar. Ya, karena kita ketika Paskah banyak orang hanya perayaan-perayaan saja. Ya. Yang mereka pikirkan, tetapi lupa bagaimana ketika kebangkitan Kristus, orang-orang yang seperti murid-murid Tuhan, mereka akhirnya nanti pada Pentakosta disucikan. Ya, mereka tidak dapat cemar. Ya, tidak dapat cemar. Seperti Yudas. Yudas ini gampang cemar dia. Tapi murid-murid Tuhan yang ke-12, mereka tetap teguh akhirnya dalam pengikutan mereka kepada Kristus. Ya, dalam bahasa aslinya cemar itu apiartop, ya. Itu bebas dari hal-hal yang dapat merusak. Bebas dari hal-hal yang dapat merusak. Ya, yang mengurangi kadar, yang mengurangi sifat dari benda itu. Ya. Saya sering diajarkan oleh guru saya, kehidupan yang tidak dapat cemar itu seperti bunga bakung di tengah-tengah kotoran, lumpur-lumpur. Ya. Jadi ketika bunga bakung itu hidup, dia tidak kotor oleh lingkungannya. Dia warnanya tidak terpengaruh, tetap dia jadi bunga bakung yang indah. Ya, jadi kehidupan kita jangan lagi mudah cemar. Yang kelima sekarang, ya, menjadi kehidupan yang tidak dapat layu. Tidak menjadi kehidupan yang dapat layu. Ya, layu ini gejala di mana seorang itu mulai lemah. Ya, kalau kita lihat layu itu gambaran dari daun. Ya, daun tumbuhan. Ya. Jadi kalau daun itu sudah layu, sebentar lagi kering. Sebentar lagi kering.
banyak kalau sudah layu itu biasanya daun itu layu kalau lagi malam ya. Ya sudah mulai layu. Tapi kalau sudah mulai kering, dia mulai lagi tidak semarak, akhirnya mati. Nah, jadi kita dijanjikan menjadi kehidupan yang tidak dapat layu. Ya, di sini artinya kita tidak menjadi orang yang mudah lemah di dalam iman kita. Ya, kadang kelemahan ini disertai nanti dengan kekecewaan. Ya, banyak orang mundur karena dia kecewa kepada Tuhan. Ya, banyak orang mundur karena kecewa. Bukan hanya kepada Tuhan, mungkin kepada keadaannya, keluarganya. Kecewa gara-gara apa? Doa yang tidak dijawab. Banyak orang seperti itu. Ya, ada orang berdoa kepada orang tuanya karena dia sudah rajin ibadah, sudah rajin pelayanan. Ya, dia punya satu pokok doa. Dia tidak meminta doa supaya diberkati Tuhan, karena dia sudah diberkati Tuhan. Ya, dia punya pokok doa cuma satu. Karena ketika dia baru pulang ibadah, orang tuanya pulang, bapaknya pulang. Ketika bapaknya pulang mabok, orang ini dihajar. Ya, dihajar, dipukul. Ya, akhirnya dia kecewa sama Tuhan karena pokok doanya ini tidak dijawab oleh Tuhan. Kecewa sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Nah, jadi doa kadang-kadang kalau kita tidak dijawab doanya oleh Tuhan bisa membuat kecewa. Layu juga menggambarkan bahwa kita mudah sekali putus asa kepada Tuhan. Nah, jadi ketika kita melihat lagi kebangkitan Tuhan Yesus, kita diingatkan Tuhan bahwa kita bukan jadi kehidupan yang mudah layu. Ada amin? Jangan sampai kecewa lewat keadaan apapun. Jangan kecewa kalau doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Jangan kecewa kalau kita di dalam penderitaan sekalipun. Ya. Dan layu juga digambarkan seperti pelita yang mau padam. Ya. Kalau pelita itu sudah mulai, subuhnya sudah mulai sedikit, minyaknya sudah mulai sedikit, nah mulai dia hidup segan mati tak mau. Nah, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita bukan menjadi kehidupan yang semacam itu. Kebangkitan Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang memiliki pengharapan. Dan yang keenam sekarang, tersimpan di sorga. Ya, boleh dibaca dalam 1 Petrus 3 ayat yang tadi udah, yang tersimpan di sorga. Boleh diulangi di ayat yang keempat. Oke, firman Tuhan. Ya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ya, teruskan. Yang tidak dapat cemar, Ya. dan yang tidak dapat layu. Ya. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ya. Tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. ya, di dalam kekuatan Allah, di dalam kebangkitan Kristus. Nah, kita itu dipelihara karena kebangkitan Kristus. Teruskan. Karena imanmu, Ya. sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, puji Tuhan. Jadi yang keenam, kita tersimpan di sorga. Ya. Syaratnya masuk sorga dikatakan dalam Wahyu 1 dikatakan, kalau namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, kalau nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Ayat terakhir saja. Ya, di dalam
Boleh, ada yang bantu terdaftar di dalam kerajaan sorga. Lukas 10 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ya, jangan bersukacita atas segala sesuatu yang kita bisa lakukan. Teruskan. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ya. Jadi berbahagialah mereka yang tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, jadi kita kalau tanda orang ditulis dalam kehidupan, kitab kehidupan, di sini katakan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Ada amin? Nah, jadi Tuhan mengkaitkan bahwa kalau ciri orang yang namanya terdaftar dalam kitab kehidupan, dia memiliki tanda ada sukacita. Ya, oleh sebab itu inilah yang ingin Tuhan nyatakan dalam kebangkitannya, bahwa kita bukan saja hanya melihat, bukan saja hanya menyaksikan, bukan saja hanya mendengar kebangkitan Kristus, tetapi kita juga mengalami kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kita dibawa kepada kelahiran baru. Hidup kita harus menjadi kehidupan yang baru. Itu tanda orang dibangkitkan. Kita mendapatkan juga hidup yang penuh pengharapan. Kita juga mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Itulah firman Tuhan dan juga rohnya yang dikaruniakan kepada kita. Dan juga Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang tidak mudah cemar. Ingat kembali kebahagiaan Kristus kalau kita mudah sekali cemar dalam kehidupan kita. Dan kita juga tidak menjadi orang yang dapat layu. Kita menjadi orang yang penuh dengan pengharapan. Dan selalu kita ingat bahwa kita sudah terdaftar dalam kitab kehidupan surga. Sehingga sukacita orang yang sudah terdaftar itu melebihi sukacita yang kita dapatkan di dunia ini. Ya, oleh sebab itu kita minta kuasa kebangkitan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, kita nyanyikan lagu Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku
lepaskan, Kaulah harapan. Peganglah, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam Sekali lagi, Kaulah harapan dalam hidupku. kita turunkan kepala. Alkitab mengatakan, diberkatilah orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, di batang air. Selalu daunnya segar, berbuah pada waktunya. Mari dekatkan dirimu kepada Tuhan, supaya kita bisa berharap kepada Tuhan. Dan kalau kita berharap pada Tuhan, tidak pernah kecewa. Kita nyatakan pengharapan kita kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Kalau selama ini saudara banyak kecewa, dikecewakan oleh manusia, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Apapun bisa saudara harapkan dari Dia. Perkara-perkara yang besar, yang ajaib bisa Ia lakukan bagi saudara. Perkara-perkara yang ajaib, sebab Allah kita itu bisa membuat keajaiban, bisa melakukan perkara-perkara yang besar, hal-hal yang besar yang tidak kita bisa lakukan. Itulah pekerjaan Tuhan. Mari yang mau didoakan, minta kepada Tuhan, bangkit berdiri, nyanyikan kornya sekali lagi. Haleluya, angkat tangan. Haleluya, haleluya. Kita berserah kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan artinya berserah kepada Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, dan Kaulah harapan. Sekali lagi. Haleluya, haleluya. Mari berdoa kepada Tuhan, sembah Dia. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa padamu. Selama ini kami berharap pada manusia, kepada yang bisa kami andalkan. Akhirnya kami sering kecewa. Kami tidak melihat bagaimana mereka menolong kami. Tetapi kalau kami berharap kepada Tuhan, diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Doa-doanya dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan, sehingga apa yang tidak kami punya bisa kami miliki sekarang saat kami berdoa kepadamu. Baik pekerjaan, masa depan kami, tempat tinggal kami, apapun yang kami minta, kami bawa padamu Tuhan. Jauh lebih dari yang kami doakan dan pikirkan.
Allah sanggup melakukan bagi kami. Allah mampu melakukan bagi kami. Yang Tuhan minta kepada kami adalah percaya kepada Tuhan. Kami percaya padamu. Ketika kami meminta, Tuhan memberi kepada kami. Kami tidak perlu lagi gelisah dan khawatir dalam hidup ini, karena hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan kami, pekerjaan kami, usaha kami, keluarga, masa muda kami, masa remaja anak-anakmu ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan puji-pujian. Kita minggu biasanya 2 kali untuk kas dan untuk baksos biasa, ya. Kita nyanyikan nyanyian di bawah kepak saya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Puji Tuhan, Raja Wali bisa mengatasi lautan, sungai, gunung-gunung dengan kekuatan sayapnya. Ya, Tuhan beri kepada kita sayap. Itulah firman Tuhan, dan Roh Kudus bisa mengatasi semua persoalan. Amin. Jadi jangan khawatir, firman yang kita dengar itu untuk mengatasi semua masalah kita. Puji Tuhan. Kita doakan yang kurang sehat, Oporomando yang perempuan, Frans anak sekolah minggu, Chelsea anak sekolah minggu, kemudian Sis Lydia, ya. Kita pakai berdiri. Hari Selasa, hari Rebo tidak ada dulu ibadah. Jadi Selasa dan Rebo tidak ada ibadah, Minggu ada, ya. Karena kami akan ikuti fellowship kabar mempelai di Jawa Timur, ya. Ya. Mudah-mudi ada. Mudah-mudi ada, ya. Haleluya. Kita berdoa. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang bergumul melawan sakit penyakit.
Kami berdoa buat Opuromando, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Frans juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Chelsea, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan anak-anak mau melakukan aktivitasnya minggu ini bersama Tuhan, kami berhasil. Bersama Tuhan kami bisa melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kami. Sebab bersama Tuhan semua bisa kami lakukan. Itulah janji-Mu bagi kami, penyertaan dan bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semua anak-anak-Mu yang beribadah baik di lantai 1, Tuhan berkati. Berkati pemerintahan yang ada sekarang, Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh bupati, wali kota, muspika, kecamatan, kepala desa dan lurah. Berkati negara-negara sedang konflik mengangkat senjata saling menghancurkan. Sadarkan para prajurit supaya mereka dengan panglima sadar bahwa mereka telah membunuh sesamanya. Sadarkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibu Susan juga, anak mantu cucu usaha mereka, berkati dan selamatkan. Dan sekarang arahkanlah matamu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang intim dan manis di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulanglah dengan damai. Amin.